scan tiket. Oh, udah langsung masuk, Pak. Ternyata ini sandarnya di Bakauheni, bukan di Wika Beton. Untuk pertama kalinya saya ke Sumatera, teman-teman. Bekas longsor atau apa itu ya? Ala-ala racing gitu, ngomong racing gitu maksudnya. Wah, baru dibilang mendung, gerimis. Gerimis terus ini. Selamat apa nih, subuh, belum subuh juga tapi selamat menjelang subuh teman-teman. Hari ini kita melakukan perjalanan akhirnya nih touring agak jauhan lagi gitu ya. Kita akan ke Krui hari ini teman-teman, pada tanggal 21 Desember 2025. Dan untuk perjalanan ke Krui ini bareng bapak saya. Jadi berdua aja, boncengan satu motor. Tadi kita itu mulai dari rumah orang tua ya. Itu jam 3.12 teman-teman. Dan sekarang itu 3.38 dengan posisi ada di Tangerang Kota. Estimasi sampai pelabuhan itu 1 jam 20 menit. Dan ini pelabuhannya karena ini Nataru, jadi untuk golongan 2 atau motor itu masuknya ke pelabuhan Ciwandan teman-teman. Saya sih belum mesen tiketnya ya, nanti aja lah, karena kita belum tahu nih jam pastinya kita sampai terus masuk pelabuhan itu jam berapa. Jadi nanti aja. Oke ya, untuk dari Tangerang Kota ini ke pelabuhan Ciwandan mungkin nggak banyak, mungkin beberapa aja gitu ya kalau perlu. Oh ya, dan ini juga touring pertamanya si Ucup yang jauh gitu ya, selain muterin Gunung Gede Pangrango bareng istri saya. Jadi ini akan menjadi ya yang terjauh lah. Oke teman-teman, kita ini udah di Serang ya. Jadi dari Tangerang Kota tadi sampai Serang ini tidak record sama sekali karena benar-benar saya fokus di jalan karena posisinya gelap teman-teman. Dan sekarang di Serang ini sudah jam 5.01, kurang lebih udah ya hampir 2 jam lah kita ini jalan. Dan kurang lebih 50 menit lagi sampai kita masuk ke Ciwandan teman-teman. Tapi sampai sekarang saya belum beli tiket. Nanti aja, karena tuh saya masih bingung sejujurnya. Kayak kalau di Ferizi itu golongan 2 itu masih bisa dibeli di Bakauheni teman-teman. Sedangkan kalau dari announcement golongan 2 itu masuknya ke Ciwandan. Dan kelas 1 cuman reguler, tapi kalau yang di Bakauheni kan bisa ekspres. Nah ini nih, entah nih, bingung saya juga. Tapi mungkin nyari aman ke Ciwandan sih. Tapi entahlah, nanti coba nanya-nanya di pembelian loket pinggir jalan. Kalau enggak ya lewat aplikasi Ferizi sendiri gitu loh. Karena apa ya, kalau di Bakauheni saya percaya siklus kapalnya tuh cepet teman-teman. Tapi kalau di Ciwandan tuh kalau nggak salah cuma 8 kapal ro-ro, yang dimana perjalanannya ini nih yang dimana keberangkatannya itu mungkin jedanya lama-lama teman-teman. Tapi entahlah ya, kita lihat. Masih 48 menit lagi nih, 35 kiloan. Karena ini kan pertama kali ya, jadi saya agak ragu-ragu gitu, agak takut. Oke teman-teman, kita ini sudah mau masuk ke pelabuhan Ciwandan. Udah pesen tiket juga tadi, udah sempat berhenti. Nah ini Pelindo.
masuk motor. Kita coba lihat ya. Ya. Nggak tahu sih ya ini di mana. Oke. Oh, diarahin ke sini. Oke. Sini. Ya, makasih Bapak. Wah, ini dia. Apa Pak? Udah. Sudah masuk. Alhamdulillah. Scan tiket. Enggak. Oke, makasih Pak. Tolong pegangin Pak. Tiketnya jangan sampai. Dah. Ngantri dulu. Sekarang jam 5.49. Bapaknya Mia katanya pernah di sini. Apa? Bapaknya Mia pernah di sini. Iya, pernah tugas di sini kan itu. Oh, udah langsung masuk Pak. Iya. Ada. Jenla apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Turun dulu Pak. Oh, sorry. Nah, akhirnya jalan juga teman-teman. Setelah kita masuk kapal itu jam 6 lewat 6 kurang malah 6 kurang, terus sekarang jam 7.29. Jadi 1,5 jam kita di kapal baru jalan. Sekarang jam setengah 8. Dan untuk perjalanan ke Wika Beton, pelabuhan Wika Beton ya, ini belum tahu saya berapa lama karena juga pertama kali. Terus ini juga jadwal khusus di Nataru dari pelabuhan Ciwandan ke
WK Beton teman-teman. Dan ini kita dapat kapal KMP Ataya tadi. So far sih enak banget. Terus tadi juga bapak tuh ngambil yang ruang lesehan AC. Bayar per orangnya 15.000 sama bantal 1 5.000. Jadi 35. Nah, ini kita coba jalan ke depan. Itu bapak tuh. Nah, mantap. Oke, sekian dulu teman-teman. Ntar paling kalau ada perlu diomongin kita lanjut di kapal, kalau nggak langsung di WK Betonnya nanti pas turun. Oke teman-teman, ternyata ini sandarnya di Bakahoni, bukan di WK Beton. Dan pantas lama sih nunggu antrian masuknya tuh, karena terpusat di Bakahoni, kirain di WK Beton. Ini tadi kan jam 7:30 ya. Ini sampai di Bakahoni jam 10-an. 10:20 malah, berarti berapa jam kita di atas kapal ini? Maksudnya dari jalan, kalau di atas kapal dari jam 6 malah. Ini hampir 5 jam berarti di atas kapal. Nah, udah mulai sandar teman-teman. Yalah, kita coba langsung ke parkiran terus langsung turun nanti. Ya teman-teman, kita kira keluar. Ini adalah untuk pertama kalinya saya ke Sumatera teman-teman. Dan dengan si Ucup ini juga, wah debu banget. Kita kesiangan banget teman-teman. Wah, 10.48. Estimasi kita sampai di Krui, di hotel itu jam 6:30 malam. Kocak banget. Padahal bayangannya jam 6 naik kapal berangkat gitu kan. Ya jam 8, jam 9 sampai. Lah ini malah lama di kapal. Memang kurang pagi bener-bener teman-teman. Wah, langsung disambut dengan sawit di sana. Ya, HP bapak saya tidak cukup terang. Paling keluar paling berhenti untuk makan aja nih, mengasok sesebentaran aja.
Tadi ya padahal turun tuh mau ngopi nih. Wis, Bandar Lampung. Objek vital nasional. Wah. Nah, Siger. Oh, lah mendung lagi. Masuk tol nih, Pak. Iya. Kita abadikan dulu momen-momennya, teman-teman. Lampung. Iya. Iya, iya. Menara Siger. Oke, kita lanjut dulu, teman-teman. Kita lihat nih ada apa aja nanti ya. Wah, luas banget sih ini. Ini kiri kanan jagung semua. Wah. Saya bingung mau ngomong apa, teman-teman. Karena saya benar-benar nikmatin banget, ini pertama kalinya saya kesini. Nah, ini ke Bandar Lampungnya nggak tahu berapa lama nih. Kalau lihat estimasi sih dari pelabuhan itu sekitar 2 jam, teman-teman. Terus dari Bandar Lampung ke Krui-nya itu sekitar 5 jam. Tapi kalau secara estimasi total di sini sih bener sih ya, 7 jam totalnya lah. Cuman nggak tahu nih realitanya. Ini belum termasuk berhenti makan nih. Mungkin di Bandar Lampung aja nanti kita makannya. Jalan lintas Sumatera, ini daerah mana ini? Saya nggak tahu sih. Oke, ntar kita lanjut lagi nih. Aroma-aromanya sih kayak mendung hujan gitu anginnya. Nah, kita udah masuk di Kalianda, teman-teman. Jam 11.19. Atau tadi sebenarnya alun-alunnya atau tadi tuh. Cuman saya telat pencet tombol. Oke, masih sisa
303 kilometer. Ayolah, kita semangat aja lah ya. Dan ini video potongan videonya tuh jadinya dikit-dikit, nggak banyak footage, karena satu sisi saya fokus kejar waktu gitu kan, satu sisi jadinya ya itu fokusnya tuh agak kepecah jadinya kalau misal saya harus sembari ngomong. Ini karena lewat ini aja nih, pusat kota, jadi saya agak melambat. Nah, ini udah mau lepas kota lagi, mungkin nanti lanjut di checkpoint selanjutnya teman-teman. Ya teman-teman, ini ada laut di depan. Wah, ini ya masih setengah jam lagi lah sampai kota Bandar Lampung teman-teman, tandanya. Setahu saya sih gitu ya, kalau di YouTube orang lain. Nanti kita berhenti sebentar minum di ini aja, Tugu Selamat Datang Kota ini aja, Bandar Lampung. Jam 11 menit sampai Krui. Sejauh ini sih estimasinya tuh berkurang ya. Jadi apa, dalam artian jam sampainya tuh dari yang setengah 7 perlahan semenit hilang, dan sekarang sih 18.04 atau jam 6:04 estimasinya. Jadi lumayan lah. Dan sampai sekarang sih alhamdulillahnya cuaca cerah nih begini ya. Cuman kalau dilihat ke arah ya barat atau semakin, kalau sekarang sih mengarahnya ke utara ya kita masih ya, itu berawan teman-teman. Dan tadi sempat agak mendung juga, cuman alhamdulillahnya sampai sekarang setidaknya ini cerah walaupun padas. Soalnya berdebu banget, tapi enggak juga sih, agak serba salah gitu loh teman-teman. Sorry. Oke, bentar ya, kita maju-maju dulu. Ya, ini sayang ada truk. Kalau nggak ada truk kita foto bentar tuh di situ. Kita masuk di kota Bandar Lampung teman-teman. Jam berapa ini? Jam 12 pas masuk. Kita melewati Tugu kota Bandar Lampung. Kanan punya KAI teman-teman. Wah, ini lokomotif Sumatera. Akhirnya saya ngelihat langsung kayak gimana lokomotif Sumatera itu. Sangar. Tapi kalau di sini ngangkutnya tuh batu bara teman-teman. Loh, oh ini deponya nih depan nih. Stasiun apa nih? Iya, Tarahan. Wah, ini dia ngangkut penumpang ya. Wah.
Kenapa? Oh ya, ini stasiunnya di kanan. Oke, lihat lagi nanti. Jadi teman-teman, kita nih kayak lewat lingkar luarnya gitu. Walaupun ini masih di jalan nasional ya, di jalan lintas Sumateranya, kita nggak diarahin lewat dalam kota atau jalan dalam kota. Cuman sejauh ini sih ini terlihat seperti lingkar luar ya. Karena saya statusnya baru pertama kali, jadi masih belum tahu apa-apa atau memang belum masuk kotanya. Ya, yang depan ada bekas longsor atau apa itu ya. Oh, atau kiri atau ke sana tuh kalau kelihatan. Wih, pura gede banget. Nah, kita udah di perempatan percabangan teman-teman. Percabangan mau ke Bandar Lampung, terus lintas barat dan lintas tengah. Dan kita ini disuruh Google ambil kiri. Kayaknya iya sih, banyak yang ke arah kiri, berarti benar ke kiri. Tapi kita mau berhenti makan dulu nih bentar lagi. Si tenaga, kalau lurus lintas tengah. Nah, di sini udah agak tenangan nih, udah nggak banyak truk-truk. Ada tapi nggak crowded karena kepecah ke lintas barat, teman-teman. Makan apa aja kan Pak? Yang penting nasi. Ya. Oke, kita cari makan dulu teman-teman. Ya, selesai makan teman-teman. Tadi tepat 1.30 kita jalan dari rumah makan nasi Padang. Jadi kurang lebih di situ tadi ada setengah jam lebih lah. Nggak nyampe sejam. Ngaso. Terus ini kita langsung nembak ke Krui teman-teman. Langsung ke penginapan sih, ke Hotel Janitra. 5 jam 19 menit. Wah, tapi ya oke lah. Tadi bapak juga udah pesan kalau nyantai aja, nggak apa-apa nyampainya malam. Yang penting ini sih lewat apa, Taman Nasional Bukit Barisan itu posisinya nggak malam. Kalau ini kan insya Allah masih terang nanti pas kita lewat ya. Jadi oke aja. Untuk cuaca sejauh ini sampai sini nih masih terang ya teman-teman. Walaupun kalau kita lihat ke arah barat dan utara, nah itu tuh awalnya tuh cukup menumpuk di sana. Walaupun belum terlalu terlihat cumulonimbusnya, tapi ya lumayan lah. Dan update untuk TVS Ronin ini alias si Ucup, sejauh ini performanya sesuai harapan. Walau memang ya sesuai klaim dari user-user sebelumnya gitu ya, yang ada di grup-grup, bahwasanya ya emang kalau untuk akselerasi kurang sih. Jadi kalau untuk
menyalip gitu ya, nyalip yang ala-ala racing gitu, mamang racing. Itu kurang teman-teman ya, jadi emang kudu sabar gitu. Cuman kalau performa itu nggak ada kurang-kurangnya, walaupun ini pakai oil cooler, justru makin enak sih menurut saya. Ini dan juga faktor oli mempengaruhi ya. Ini saya pakai Federal Racing 1040, jadi bukan oli bawaan dealer yang dimana pakai Idemitsu IRG7 1030. Itu jujur saya kurang suka. Itu baru 900 kilo udah langsung saya ganti, langsung saya buang, karena nggak tahu kenapa di saya tuh kayak ngerasa terlalu encer, cepet panas, cepet kasar mesin tuh. 1 jam perjalanan aja tuh udah berasa tuh, udah gak enak menurut saya. Dan kalau ganti dan setelah ganti ke Federal Racing, aduh susah banget ngomong. 1040, nah ini enak nih, enak banget malah menurut saya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya teman-teman. Ini kita udah masuk di lintas barat hitungannya ya harusnya. Jadi untuk truk-truk tuh jarang, jadi lebih banyak mobil-mobil kayak gini nih. Jadi lebih apa ya, lebih chill. Oke, kita lanjut lagi nanti ya teman-teman. Kita masuk ke Kabupaten Pesawaran teman-teman, jam 1.50. Ini saya lagi ngantuk-ngantuknya sebenarnya. Somehow habis makan ngantuk, apa ke gula. Sorry. Nah, wah nggak bisa lurus ini. Nyerong dulu. Oh, motor balik, bukan motor lingkaran. Nah, ini mungkin patung maskot. Nah, salah jalan kah kita? Oh nggak bener kok. Lanjut lagi. Oke teman-teman, sekarang 223. Ini kami baru jalan lagi dari Alfamart. Tadi ngantuk banget, nggak tahan, jadi kami berhenti sebentar beli kopi di Alfamart. Dan alhasil estimasi nyampe itu jadi mundur, jadi jam 7-an. Cuman gak masalah daripada ngantuk dipaksain. Intinya yang penting kalau saya sih ngejarnya, yang penting lewat Taman Nasional Bukit Barisan itu nggak dalam kondisi gelap ya teman-teman. Yang penting itu sih. Jadi sebelum gelap udah ngelewatin Taman Nasional Bukit Barisan. Ini kita coba laju dulu lagi. Ini posisi aja masih di mana ini? Pringsewu teman-teman. Dan di depan tuh udah kelihatan agak mendung. Jadi kita belum, baru dibilang mendung, gerimis. Wah, coba kita pantau dulu deh. Oke, jadi kurang lebih kayak gini nih pusat perekonomian di Pringsewu teman-teman. Ini kita ada di ibu kota Pringsewunya.
Pizza Hut aja ada tadi, jadi cukup besar, bukan besar sih ya, besar lah. Kita melintas aja di Pringsewu ini, nggak mampir. Yang tadi pas rintik tiba-tiba dari situ itu langsung hilang tuh, pas kita langsung minggir tadi langsung hilang. Ngeprank doang. Sekarang jam 2.34, terlihat mengkhawatirkan. Nah, TVS. TVS ada di Pringsewu. Nah, ini pasar rakyat Pringsewu. Satu arah ya? Oh ya, satu arah. Oke, kita lanjut lagi nanti di checkpoint selanjutnya teman-teman. Hujan teman-teman, walaupun masih gerimis, tapi gerimisnya gerimis deras ini. Jadi kami memutuskan pakai jas hujan aja. GoPro juga udah saya sarungin. Saya karetin plastik. Terus estimasi makin mundur dong, setengah 8 malam baru sampai. Coba, aduh, mungkin nyampe tuh langsung nyari makan sih. Check-in dulu, terus nyari makan. Nggak tahu nih di Taman Nasional ya. Harusnya sih semoga aja ada barengannya, pasti ada sih insya Allah mah. Karena ini udah libur Nataru kan, jadi harusnya ada barengannya. Karena saya belum tahu kondisi di situ teman-teman. Ini Kota Agung aja belum, masih di Pringsewu, di kabupatennya. Gitu aja update-nya teman-teman. Gerimis deres ya.